Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Nenso. Just try keep up with me. Omong kosong. Axel melangkah pergi meninggalkan Sarah. Percuma bicara dengan wanita itu. Dia akan menyelidiki semuanya sendiri, dan jika terbukti benar Sarah berbohong, maka tidak akan ada ampun bagi Axel untuk meninggalkan wanita itu. Oh ya Sarah, jika aku tahu kamu terlibat dalam hilangnya Askara, maka jangan salahkan aku. Jika detik itu juga aku akan meninggalkanmu. Mungkin aku bisa memaafkan semua kesalahan yang lain, tapi jika kamu mencoba menyakiti keluargaku, bahkan bayi tidak berdosa seperti Askara, maka tidak akan ada maaf dan ampun yang akan kuberikan untukmu. Dek. Sarah semakin kelimpungan mendengar yang dikatakan oleh suaminya itu. Dia tahu ini bukan hanya sekedar ancaman semata. Axel pasti benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan tadi. Ketakutan besar semakin melanda Sarah. Satu persatu kebohongannya akan segera terbongkar. Bagaimana jika Axel menemukan semua kebenarannya? Maka tamat sudah riwayatnya untuk selamanya. Sarah akan ditendang ke jalanan dan menjadi gembel seperti dulu. Aduh, Mas Axel, tolong aku. Pekik Sarah memegang perutnya, menarik perhatian Axel yang tidak peduli lagi kepadanya. Sarah memegang perutnya yang terasa sakit. Tentu saja hal itu ternyata perhatian Axel saat sang istri mengeluh kesakitan. Bukan tidak punya hati, Axel tetap peduli pada Sarah karena wanita itu masih berstatus sebagai istrinya, dan saat ini Sarah tengah mengandung anaknya. Axel berbalik dan dengan cepat menghampiri Sarah yang mengerang kesakitan. Dia membantu Sarah dan mengajak sang istri untuk duduk di sofa. Bagaimanapun kecewanya dia saat ini, Axel tetap mengutamakan kesehatan janin yang ada di dalam kandungan Sarah saat ini. Kamu istirahat saja dulu, Sarah. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Aku tidak apa-apa, Mas. Ini hanya kram biasa, tidak perlu memanggil dokter. Aku hanya ingin istirahat saja. Aku tidak ingin mendengar penolakan darimu, Sarah. Turuti saja apa yang aku katakan. Lebih baik kita langsung ke rumah sakit saja. Ayo, biar aku bantu. Kamu masih bisa berjalan kan? Sarah menggeleng, merotoki kebodohannya sendiri. Kenapa harus dia berpura-pura seperti itu? Sekarang justru dia berada dalam masalah baru. Bagaimana caranya mengelak saat ini dari Axel? Sementara pria itu memaksa untuk mengajaknya ke rumah sakit. Tapi Mas, aku akan menggendongmu Sarah jika kamu tidak kuat untuk berjalan. Tanpa mendengarkan alasan yang ingin disampaikan oleh Sarah kepadanya, Axel segera menggendong tubuh wanita itu, membawa Sarah masuk ke dalam mobil. Jika sampai terjadi sesuatu pada janin yang dikandung oleh Sarah, Axel akan merasa sangat bersalah. Seharusnya dia bisa menahan emosinya mengingat kondisi Sarah saat ini yang tengah mengandung pewarisnya. Namun kemarahan itu datang begitu saja. Terlebih saat pertama kali dia melihat wanita yang berstatus sebagai istrinya berada di rumah asing. Bahkan Axel sendiri tidak pernah mengetahui Sarah sering mendatangi tempat-tempat yang tidak pernah diberitahu oleh sang istri padanya. Apa kamu masih merasakan sakit, Sarah? Aku harap semuanya baik-baik saja. Ada sedikit rasa sesal di dalam hati Axel saat ini. Aku baik-baik saja, Mas. Seharusnya kamu tidak perlu repot-repot membawa aku ke rumah sakit. Aku merasa sangat bersalah karena sudah membuatmu repot seperti ini. Sarah meremas jari jemarinya, mencari cara agar dia bisa lolos dari sang suami. Sial. Aku juga tidak bisa menghubungi siapapun lagi. Ponselku ketinggalan di kamar.
Dan ini semua gara-gara kebodohanku sendiri. Umpat Sarah di dalam hati memaki tindakan cerobohnya itu. Sarah, kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Bangunkan aku nanti jika kita sudah tiba di rumah sakit. Menempuh perjalanan hampir sekitar 40 menit. Keduanya tiba di rumah sakit yang dituju oleh Axel. Dengan perasaan berdebar, Sarah berjalan mengikuti langkah kaki sang suami. Axel sudah menawarkan dirinya untuk memakai kursi roda. Akan tetapi Sarah menolaknya dengan alasan jika saat ini dia baik-baik saja. Tentu saja saat ini dia terlihat baik-baik saja. Sarah tidak pernah merasakan apapun. Hanya saja kebodohannya itu yang membuat dirinya terjebak dalam lubang kematian yang dia gali sendiri. Sarah diminta untuk menunggu sebentar. Axel pergi untuk mendaftarkan sang istri. Kesempatan bagi Sarah. Saat Axel tidak berada bersama dengannya, dia memerlukan ponsel untuk menghubungi sang ibu. Berharap wanita parubaya itu bisa membantunya dan mencari jalan keluar. Sarah tidak ingin jika sampai akhir tahu tentang kebohongannya, berpura-pura mengandung demi mendapatkan hati suami dan juga mertuanya. Sekarang, jika sampai semuanya sudah terbongkar, maka tamatlah riwayatnya. Sudah bisa dipastikan keluarga itu akan menendangnya ke jalanan. Maaf, apa aku boleh meminjam ponselmu? Wanita yang tengah menunggu antrian sama dengannya itu menoleh pada Sarah. Dia menatap akan bicara dengan tersenyum lembut. Suamiku belum juga kembali. Aku harus menghubunginya. Kebetulan ponselku ketinggalan di rumah dan aku tidak bisa menghubungi suamiku, kata Sarah menjelaskan lagi. Oh, tentu saja. Sebentar, akan aku ambilkan ponsel milikku dulu. Wanita itu mencari sesuatu di dalam tas miliknya. Benda pipi yang disodorkan kepada Sarah. Ini, pakai saja. Terima kasih atas bantuanmu. Boleh aku telepon suamiku sebentar? Tentu saja. Setelah meminta izin pada pemilik ponsel, segera Sarah pun menjauh. Dengan cepat dia menghubungi sang ibu. Bersyukur karena Sarah menghafal nomor ponsel wanita yang telah melahirkannya itu. Dengan harap-harap cemas, Sarah menghubungi sang ibu. Kemana saja sih? Di saat genting seperti ini malah tidak mengangkat telepon. Awas saja nanti. Aku tidak akan memberikan uang lagi padanya. Kembali Sarah mencoba untuk menghubungi wanita yang telah melahirkannya itu. Akan tetapi tetap sama saja. Sang ibu tetap tidak mengangkat panggilan darinya. Membuatnya semakin marah karena merasa saat dia membutuhkan bantuan dari wanita itu, justru sang ibu tidak dapat membantunya. Apa aku harus menghubungi Hans ya? Hanya dia satu-satunya harapan yang bisa menolongku saat ini. Setidaknya Hans dapat mencari jalan keluar agar aku bisa terbebas dari Mas Axel. Sarah mencoba untuk menekan nomor ponsel milik Hans di layar monitor benda mungil itu. Namun sebelum selesai menekan nomor Hans, suara seseorang memanggil namanya membuat Sarah tersentak kaget. Mas Axel? Apa yang kamu lakukan di sini? Dari tadi aku mencarimu. Mas, aku ini... Aku ingin menghubungimu. Aku meminjam ponsel milik wanita itu tadi karena aku tidak membawa ponsel milikku. Ya udahlah. Ayo kita ke ruang periksa. Dokter sudah menunggumu. Axel mengajak Sarah untuk segera masuk ke ruang periksa, menarik tangan sang istri dan meminta wanita itu untuk mengembalikan ponsel yang Sarah pinjam tadi kepada pemiliknya. Terima kasih, suamiku sudah kembali. Sama-sama. Setelah mengucapkan terima kasih, Axel membawa Sarah untuk masuk ke dalam ruang periksa. Di dalam sana sang dokter sudah menunggu kedatangan pasangan suami istri itu. Dengan wajah pucat, Sarah duduk di samping sang suami, gelisah, takut dan juga bingung dengan apa yang harus dilakukannya saat ini. Lari dalam ruangan tersebut tentu saja akan membuat kemarahan Axel bertambah besar. Apa mungkin ini akan menjadi akhir dari perjalanan Sarah? Semua kebohongannya akan terbongkar dan Axel akan segera menceraikan dirinya setelah tahu dia hanya berpura-pura hamil. Sarah diminta untuk berbaring di atas ranjang pasien. Seorang perawat wanita membantu Sarah untuk berbaring. Wajah cemas tidak bisa disembunyikan oleh Sarah. Sebentar lagi, dalam hitungan menit,
Semua kebohongan yang dia tutupi rapat-rapat sebentar lagi akan terungkap. Axel mungkin akan menceraikan dirinya saat ini juga. Setelah Sarah berada di atas ranjang pasien, dokter yang akan menangani wanita itu datang menghampiri, seraya memberitahu Sarah jika dirinya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi Sarah saat ini. Rileks ya, Bu? Iya, Dok. Sekarang apa keluhan yang Ibu rasakan? Maaf ya, Bu Sarah. Ucapnya lagi meletakkan benda mungil di atas perutnya Sarah dan mulai menggerakkan alat tersebut. Hanya mual aja, Dok. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Bagaimana kondisi janinnya, Dok? Apa dia baik-baik saja? Axel yang tidak sabar ingin tahu tentang kondisi calon bayi mereka bertanya dengan tidak sabarnya. Sang dokter mengerutkan keningnya. Ia menatap Sarah seolah ragu untuk menyampaikan hasil dari apa yang dia lihat di layar monitor. Tidak ada tanda-tanda jika dia di dalam kandungannya Sarah tumbuh janin. Bahkan wanita itu terlihat seperti wanita normal yang sedang tidak mengandung. Kita coba lagi ya, Pak, kata sang dokter menggerakkan kembali alat tersebut di atas perut, memastikan jika hasil pemeriksaannya yang tadi itu salah. Beberapa lama mencoba memastikan, sang dokter menggelengkan kepalanya. Tentunya berita yang akan disampaikan nanti akan membuat pasangan suami istri itu kecewa, mengingat jika saat ini Sarah terbukti sedang tidak mengandung. Tidak ada tanda-tanda adanya janin di dalam rahim wanita itu saat ini. Sus, tolong bantu Ibu Sarah. Mari Pak, kita bicara di sana saja. Dokter wanita itu mengajak Axel juga Sarah untuk duduk di kursi mereka kembali. Axel mengikuti langkah sang dokter, sementara Sarah masih ragu untuk menghampiri suaminya itu. Dia tahu jika hasil pemeriksaannya tidak seperti apa yang diharapkan. Sudah jelas dokter akan mengatakan jika saat ini dirinya sedang tidak mengandung. Bagaimana keadaan istri dan janin yang ada di dalam rahim istri saya, Dok? Tanya Axel untuk kedua kalinya. Menurut hasil pemeriksaan saya tadi, tidak ada janin sama sekali di dalam rahim istri Anda, Pak. Kemungkinan besar saat ini Ibu Sarah sedang tidak mengandung. Apa maksud dokter? Istriku sedang tidak mengandung. Dokter yakin? Memang seperti itu kenyataannya, Pak. Di dalam rahim istri Anda memang tidak ada janin. Ibu Sarah sama sekali tidak hamil. Dan jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya di dokter kandungan lain. Dan saya pastikan 100% jika jawaban mereka sama seperti saya. Memang istri Anda saat ini tidak hamil. Tapi bagaimana bisa itu terjadi, dokter? Saya melihat sendiri hasilnya positif dan... Sarah, bisa kamu jelaskan pada dokter? Aku... Sarah kehabisan kata-kata. Otaknya seolah tidak bisa berputar memikirkan apa yang harus dia jelaskan pada suami dan juga dokter yang seolah menuntut penjelasan darinya saat ini. Sungguh Sarah tidak bisa berpikir. Dia seperti berada di ujung kehidupannya sekarang. Seandainya Anda berdua masih ragu dengan hasil pemeriksaan saya, kalian bisa memeriksanya di tempat lain. Saya harus memeriksa pasien yang lain lagi. Baiklah, Dok, terima kasih. Sama-sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Axel meninggalkan ruangan periksa diikuti oleh Sarah dari belakang. Sarah mempercepat langkahnya untuk mengejar Axel yang sama sekali tidak peduli padanya lagi. Pria itu benar-benar marah. Terlihat dari bagaimana Axel mengepalkan kedua tangannya. Mas, tunggu. Masuk. Tapi mas, Axel mengabaikan Sarah. Dia melangkah masuk ke dalam mobil. Dia tidak peduli dengan keberadaan sang istri. Kepala Axel saat ini terasa pecah memikirkan semua yang terjadi di dalam rumah tangganya. Entah kebohongan apa lagi yang dibuat oleh wanita itu untuk membohonginya. Yang jelas Axel sudah tidak lagi percaya pada wanita yang telah dia nikahi 1 tahun lebih itu. Sementara Sarah karena tidak ingin ditinggal oleh Axel, dia masuk ke dalam mobil. Walaupun harus duduk di samping sang suami yang sama sekali tidak ingin bicara dengannya. Axel menganggapnya seolah tiada. Dan Sarah harus mencari cara untuk membuat pria itu tidak marah, bahkan sampai menceraikan dirinya.
Tiba di rumah, Axel langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Sarah. Kebenaran terungkap membuatnya kecewa. Bagaimana dengan kedua orang tuanya nanti? Apa yang akan Axel katakan kepada keduanya? Bayi yang ada di dalam kandungan Sarah menjadi harapan besar bagi kedua orang tuanya, terutama Aluna. Mas, tunggu. Tunggu dulu mas, dengarkan aku dulu. Jangan pergi dulu mas. Apalagi yang harus aku dengar, Sarah? Bahkan aku tidak tahu harus percaya mana ucapannya yang harus dipercaya dan mana yang tidak. Jelaskan padaku, Sarah. Kenapa kamu tega berbohong pada kami semua? Berpura-pura hamil untuk apa, Sarah? Padahal kamu sendiri tahu jika kedua orang tuaku sangat mengharapkan kehamilanmu itu. Maafkan aku, mas. Tidak ada alasan bagiku untuk memaafkanmu. Setelah apa yang kamu lakukan padaku, Sarah. Sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Mas, tolong jangan lakukan ini padaku, mas. Tolong berikan aku kesempatan kedua. Aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya, mas. Aku mohon padamu. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Sarah. Dan satu hal lagi, jika kamu terbukti terlibat dalam penculikan Askara, maka jangan salahkan aku jika aku akan menjebloskanmu ke penjara, Sarah. Sarah menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir jika semuanya akan berakhir seperti ini. Axel benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya. Aku tidak mau, Axel. Aku tidak akan pernah mau berpisah denganmu. Aku tidak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, Sarah. Kamu sudah membuatku kecewa, sangat kecewa. Aku tahu aku bersalah, Axel. Tapi aku melakukan semua ini juga demi rumah tangga kita. Tolong jangan salahkan aku saja atas apa yang terjadi dalam rumah tangga kita ini. Seandainya saja kamu bisa sedikit mengerti tentang apa yang aku inginkan, mungkin aku tidak akan pernah melakukan hal gila sampai sejauh ini. Sarah malah menyalahkan Axel. Tidak hanya dirinya, pria itu juga bersalah. Membuatnya terpaksa mengambil jalan pintas demi mempertahankan rumah tangga mereka berdua. Di mana letak aku tidak pernah mengerti tentang kamu, Sarah. Sejak dulu, aku selalu percaya kepadamu. Tidak pernah sedikit pun aku berpikir jika kamu akan membohongiku, Sarah. Aku bahkan tidak pernah berpikir jika kamu akan membohongiku. Membuat sandiwara besar seperti ini, berpura-pura hamil dan membohongi kami semua. Mungkin aku bisa saja menerima semua kebohonganmu ini, Sarah. Mencoba untuk berdamai dengan semuanya. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Mereka sudah berharap pada bayi yang ada dalam kandunganmu. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan pada mereka jika sebenarnya kamu tidak hamil dan kamu hanya berpura-pura hamil untuk membohongi kami semua. Aku akan mengatakan semua kejujurannya pada mama dan papa. Aku siap menerima apapun. Aku siap menerima hukuman yang akan mereka berikan padaku nanti. Tapi aku mohon padamu, Axel, tolong jangan tinggalkan aku. Apalagi berpikir untuk menceraikanku. Aku sudah tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini selain kamu dan keluargamu, Axel. Axel menggeleng. Dia sendiri belum tahu keputusan apa yang harus diambil saat ini. Akan tetapi yang jelas dia tidak bisa memaafkan apa yang telah Sarah lakukan kepadanya, membuat kebohongan sebesar ini. Padahal dari awal, Axel sudah berusaha untuk menerima wanita itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa membuat Sarah menjadi seseorang yang merasa puas akan apa yang dimilikinya. Axel, kamu mau kemana? Sarah mengejar suaminya saat Axel memutuskan untuk melangkah keluar meninggalkan rumah. Jangan menghalangiku, Sarah. Biarkan aku pergi. Aku pergi untuk menenangkan diri. Tapi mas... Axel mengangkat tangannya. Tak lagi meminta Sarah untuk bicara. Dia segera berlalu dari tempat tersebut meninggalkan sang istri yang hanya bisa mematung menatap kepergiannya. Teriak Sarah karena gagal menarik perhatian Axel. Kacau. Sekarang semuanya sudah kacau. Sarah, kamu itu bodoh sekali sih. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Sebentar lagi Axel pasti akan meninggalkanmu dan membuatmu menjadi seorang gembel. Rutuknya pada dirinya sendiri. Tidak ingin hanya tinggal diam saja dan menerima takdir yang terjadi di dalam hidupnya. Sarah memutuskan untuk pergi menemui sang ibu, mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi saat ini. Satu-satunya orang yang dapat membantunya saat ini hanyalah wanita parubaya itu. Percuma juga dia menampung wanita bayaran di rumah sang ibu. Axel sudah mengetahui semuanya dan dia tidak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan wanita itu bersama mereka.
Sementara itu Axel memutuskan untuk menemui Yuna untuk pertama kalinya. Dia merasakan kehancuran di dalam hidupnya. Jika dulu Yuna yang selalu datang dan mengeluh tentang yang wanita itu rasakan kepadanya, maka kali ini dia yang akan datang dan menceritakan semuanya pada Yuna. "Kamu baik-baik saja?" tanya Yuna. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh wanita itu justru membuat Axel semakin merasa di dunia ini hanya Yuna satu-satunya orang yang mengerti tentang apa yang dia rasakan. "Saat ini aku sedang tidak baik-baik saja. Makanya aku datang menemui Yuna." "Ada apa, Axel? Apa yang terjadi padamu? Apa kamu dan Sarah bertengkar lagi?" "Maafkan aku, Axel. Semua ini pasti karena kesalahanku. Sarah pasti marah padamu saat dia melihat kita bersama. Aku benar-benar merasa tidak enak karena membuat kalian berdua bertengkar," ucap Yuna menyalahkan dirinya sendiri. "Kamu sama sekali tidak bersalah, Yuna. Semua ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, Yuna. Ini masalah rumah tanggaku dan Sarah." Axel mengangkat wajahnya, menatap wajah cantik yang terlihat mengerutkan keningnya. Saat ini mereka berdua berada di taman belakang rumah kedua orang tua Yuna. "Sarah telah membohongi kita semua. Dia berpura-pura hamil untuk mengelabuiku dan juga kedua orang tuaku, termasuk juga keluarga besar kita. Entah kebohongan apa lagi yang telah wanita itu lakukan tanpa sepengetahuanku. Sarah pura-pura hamil? Aku bahkan malu untuk menceritakan masalah rumah tanggaku ini pada orang lain. Bahkan padamu juga, Yuna. Aku merasa menjadi suami yang bodoh. Aku terlalu percaya pada wanita yang telah aku nikahi itu." Yuna menghela nafas panjang. Dia sendiri bingung harus bagaimana menanggapi apa yang baru saja diceritakan oleh Axel kepadanya. Haruskah dia bersedih atau justru bahagia? Dengan kejadian hari ini sudah bisa dipastikan jika Axel tidak akan mungkin bersama Sarah lagi. Dia tahu bagaimana karakter sepupunya itu. Axel paling benci dibohongi, terlebih tentang hal sensitif seperti ini. "Axel, apa kamu sudah mencoba untuk memastikan apa yang kamu katakan ini? Maksudku, apa kamu sudah mencoba untuk memastikan apa Sarah benar-benar tidak hamil seperti apa yang kamu katakan tadi?" "Aku sudah membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, dan dokter itu sendiri mengatakan kalau memang Sarah saat ini memang tidak mengandung." "Lalu apa yang Sarah sendiri katakan padamu? Apa dia juga mengakui kalau saat ini dia memang sedang tidak mengandung?" Axel mendesah. Bahkan Sarah tidak menjelaskan apapun padanya mengenai permintaan maaf dari wanita itu, menjawab semua kebohongan yang dilakukan. Dia tidak mengatakan apapun, tapi dia hanya meminta maaf padaku. Dan itu artinya dia membenarkan apa yang dia katakan oleh dokter jika dia memang tidak mengandung dan sudah membohongi kami semua. Sungguh Yuna sudah tidak tahu harus mengatakan apapun lagi pada Axel saat ini. Dia bisa merasakan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh sepupunya itu, dikhianati dan dibohongi oleh orang terdekatnya. Apa sudah saatnya juga untuk Axel mengetahui semuanya tentang kebenaran yang selama ini dia sembunyikan dari pria itu? "Axel, sebenarnya aku juga ingin bicara kepadamu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan." "Katakan saja, Yuna. Apa itu?" Sebenarnya Yuna menggigit bibir bawahnya, ragu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan pada Axel. "Sebenarnya apa, Yuna?" Axel dibuat penasaran dengan apa yang ingin Yuna sampaikan kepadanya. Wanita itu terlihat ragu dan dia tahu jika ada hal penting yang ingin Yuna sampaikan kepadanya. "Ada apa, Yuna?" Axel menunggu sejak tadi, akan tetapi Yuna juga sama sekali tidak bicara. Bahkan wanita itu menggantung ucapannya.
membuat rasa penasaran itu semakin besar dalam benak Axel tentang apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Yuna dengannya. Tidak ada apa-apa. Lagian ini bukanlah hal yang penting. Lebih baik kamu hapus saja pada masalah rumah tangga dan Sarah. Aku berharap kalian bisa mendapatkan titik terang dari apa yang tengah kalian alami sekarang. Aku merasa sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami lagi. Kekecewaanku pada Sarah sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Terlebih saat aku mengetahui ada seseorang gadis kecil yang memanggilnya dengan panggilan ibu. Mungkin saja memang gadis kecil itu adalah putrinya Sarah. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu tentang istrimu, Axel. Jangan karena satu kesalahan Sarah, kamu menganggap semua yang wanita itu lakukan adalah sebuah kesalahan. Lebih baik mencari tahu terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan dengan gegabah. Bahkan saat Sarah begitu membencimu, kamu masih bisa berpikir baik tentangnya. Aku memang tidak pernah salah mencintai wanita sepertimu, Yuna. Batin Axel menatap sendu wanita di hadapannya. Karena keegoisan dan sikap pengecutnya, dia dan Yuna tidak bisa bersatu sebagai pasangan. Dia tidak bisa memiliki wanita itu sebagai pendamping hidupnya. Hanya karena sebuah status Axel memutuskan untuk melupakan cintanya pada wanita itu. Seandainya sedikit saja dia mau berjuang untuk meyakinkan keluarga mereka, sudah pasti penyesalan tidak pernah datang di dalam hidupnya. Axel, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Oh ya Yuna, bagaimana kabar pencarian sekarang? Apa mereka sudah memberikan kabar yang baik? Wajah Yuna langsung berubah sendu saat Axel mengingatkan dirinya pada sang putra. Semua usaha sudah dilakukan oleh keluarga besar mereka untuk menemukan di mana keberadaan Askara. Namun sudah 3 hari menghilang. Putranya itu sama sekali belum bisa ditemukan. Askara seperti hilang di telan bumi. Hati Yuna rasanya hancur bila mengingat tentang putranya itu. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Menjadi seorang yang lemah hanya akan membuatnya terpuruk dan tidak bisa melakukan apapun. Hanya pasrah pada takdir dan Yuna tidak ingin hal itu semua terjadi kepadanya. Sampai dengan saat ini belum ada kabar baik tentang Askara. Akan tetapi aku tidak ingin menyerah. Aku akan selalu berdoa dan juga berusaha untuk menemukan di mana keberadaan putraku itu. Axel tersenyum. Dia meraih tangan Yuna dan meyakinkan wanita itu jika dirinya tidak sendiri. Ada dia yang akan selalu bersama dengan Yuna, melakukan apapun untuk memberikan yang terbaik untuk wanita itu. Aku akan selalu bersamamu, Yuna. Kita akan mencari Askara bersama-sama. Kamu tidak sendiri. Aku ada untuk kalian berdua. Terima kasih, Axel. Yuna tersenyum tulus. Bahkan di saat dirinya sendiri memiliki masalah, Axel berusaha untuk selalu ada bersama dengannya. Sarah dia adalah wanita yang rugi telah menyanyiakan cinta pria seperti Axel. Pria sempurna yang memiliki cinta yang besar. Yuna tidak akan membuat Sarah menyakitinya lagi hati pria yang dia cintai. Mungkin dulu dia akan mengalah pada apa yang Sarah lakukan kepadanya. Tapi tidak untuk kali ini. Dia akan melawan wanita itu dan membuktikan jika dia bukanlah wanita lemah seperti anggapan Sarah selama ini. Axel, Yuna, apa yang kalian lakukan di sini? Leo tiba-tiba datang dan mengagetkan keduanya. Genggaman tangan Axel pada tangannya Yuna terlepas saat kehadiran pria itu. Kak Leo, apa yang kakak lakukan di situ? Mungkin kaget saja. Seharusnya aku yang bertanya pada kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Tadi aku lihat kalian juga berpegangan tangan. Bukan apa-apa, Kak. Tadi Axel hanya menguatkanku. Dia berusaha untuk menghiburku karena saat ini aku tengah bersedih memikirkan Askara. Jelas Yuna memberikan alasan. Sementara Axel, pria itu hanya diam saja. Dia tahu jika Leo sengaja bertanya seperti itu untuk membuatnya kesal. Namun kali ini Axel tidak ingin memperdulikan apa yang dilakukan oleh sepupunya itu. Axel bahkan ingin mengucapkan terima kasih kepada Leo karena pria itu sudah menyandarkan dirinya
bahwa selama ini Sarah sudah banyak membohongi dirinya. Dia yang terlalu percaya pada wanita yang telah dia nikahi itu, nyatanya wanita itu menusuknya dari belakang. Satu kesalahan yang salah lakukan membuat Axel yakin jika adakah lagi kesalahan yang dilakukan oleh wanita itu di belakangnya yang belum dia ketahui. Kamu berdoa saja, Yuna. Semoga Askara segera ditemukan. Kami semua berjanji padamu akan membawa Askara kembali. Terima kasih, Kak. Aku percaya pada apa yang kamu ucapkan. Kalian semua pasti akan menepati janji yang sudah kalian ucapkan padaku. Yuna tersenyum. Dukungan dan semangat dari keluarga besarnya membuat Yuna semakin kuat dan percaya jika putrinya akan kembali. Dia hanya akan menunggu waktu itu tiba. Dan saat waktunya itu tiba, dia akan bersungguh-sungguh untuk menjaga putranya dan mengungkapkan jati diri yang sebenarnya dari Askara tentang siapa ayah dari anaknya itu. Kalau begitu aku pamit ke dapur sebentar, Kak. Kalian berdua mau aku buatkan minuman apa? Apa saja, Yuna? Jawab Leo dan Axel kompak. Yuna menganggukkan kepalanya. Dia bangun dan berjalan menuju dapur, meninggalkan Axel berdua saja dengan Leo. Sepertinya hal besar telah terjadi padamu, Axel. Kamu bertanya atau hanya ingin memastikannya saja, Kak? Aku memang tidak tahu apa-apa, Axel. Leo tertawa mendengar yang dikatakan oleh Axel barusan padanya. Memang apa yang terjadi pada Axel dan Sarah semua juga karena rencana dirinya. Bagaimanapun dia saling berselisih paham dengan Axel selama ini, akan tetapi pria itu tetaplah menjadi adiknya. Leo tidak akan pernah membiarkan satu orang pun mempermainkan keluarganya, terlebih wanita licik seperti Sarah. Satu persatu kebohongan wanita itu akan dia bongkar di depan Axel. Biarkan pria itu sendiri yang akan mengungkapkan kebenarannya. Leo hanya akan memberikan jalan agar Axel sadar jika wanita yang selama ini menjadi istrinya bukanlah wanita baik seperti apa yang dipikirkan oleh keluarga besar mereka selama ini. Kalau tidak bisa berbohong dariku, Kak, semua ini pasti karena campur tanganmu juga. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Apalagi yang kamu ketahui tentang Sarah? Kamu salah, Axel. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang istrimu. Bukankah kamu yang telah menikahinya? Seharusnya kamu yang lebih mengenal wanita itu daripada siapapun. Sindir Leo. Ternyata selama ini aku salah menilai istriku, Kak. Apa yang kau katakan mungkin benar. Bodohnya aku baru mengetahui kalau selama ini si Sarah membohongi kita semua dengan pura-pura hamil. Jadi kau sudah tahu dengan sendirinya. Baguslah. Aku tidak perlu membicarakan tentang wanita itu, biar kamu yang melihatnya sendiri. Tapi ada sesuatu yang belum kamu ketahui semuanya tentang Sarah. Berhubung kau sedikit sudah tahu, tidak ada salahnya kan jika aku mengatakan semuanya? Iya, Kak. Katakan saja semuanya. Baiklah. Sebenarnya Sarah masih memiliki orang tua, yaitu ibu. Dan kamu perlu tahu, dia itu sengaja balas dendam dengan keluarga kita. Dan dia juga sebenarnya sudah pernah memiliki anak. Jadi, jangan-jangan, iya benar. Anak kecil yang kemarin kalian antarkan itu anaknya Sarah. Dan hal lebih yang mengejutkan lagi, aku sudah menangkap pelaku penculikan Askara. Dan dia adalah ayah dari gadis kecil itu. Bentar, apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Axel tampak syok saat mendengar pengakuan dari Leo. Ya. Dan aku juga sudah tahu siapa ayah kandung dari Askara.
Tapi aku tidak mengatakannya di sini. Ya biarlah Yuna yang akan mengatakannya nanti malam di saat semua makan malam nanti. Aduh, kenapa semua ini penuh misteri? Semua ini benar-benar membuatku pusing. Gumam Axel. Tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Yuna. Terima kasih. Sebagai kakak Yuna, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menyelesaikan masalah ini semua. Dan aku pikir inilah saatnya semua harus terungkap. Karena aku juga ingin melihat kalian berdua bahagia. Jelas Leo panjang lebar. Axel nampak bingung dengan ucapan terakhir yang mengatakan kalian berdua. Kalian berdua. Maksudnya kak? Sudahlah. Nanti kau akan tahu. Tiba-tiba saja Yuna datang menghampiri membawa secangkir kopi dan pisang goreng. Silakan kak, kopi dan pisang gorengnya dicoba, ucap Yuna yang baru datang dari dapur. Oh, terima kasih Yuna. Memang pas ini dengan suasananya, ucap Leo. Singkatnya malam pun tiba, waktu yang dia tunggu pun akhirnya datang. Dengan berkumpulnya keluarga besar Axel, suasana di tempat itu nampak dingin dengan pikiran masing-masing. Mereka masih sibuk dengan pikirannya masing-masing sampai pada akhirnya pun Yuna tiba-tiba bicara. Semuanya, aku ingin bicara serius dengan kalian. Mungkin ini saatnya aku harus berkata jujur dengan keluargaku. Apapun hasilnya, aku akan menerima semuanya. Karena setelah saya pikir-pikir, kalian berhak tahu mengenai semua ini. Tentu nak, apa yang ingin kau katakan, kami semua akan mendengarkan, ucap Lily. Benar apa yang Mami Lily katakan nak, kami pasti akan mendengarkan, celetuk Yuna. Yuna menatap anggota keluarganya satu persatu termasuk Axel yang masih penasaran apa yang akan Yuna ungkapkan. Ini menyangkut Askara. Dan siapa sebenarnya ayah kandung Askara? Jadi siapa ayah kandung Askara Yuna? Serga Axel tak sabar ingin mengetahui siapa pria ayah kandung Askara. Yuna tampak menghela nafas. Dia mencoba menguatkan hatinya untuk mengungkapkan semuanya. Sebenarnya ayah kandung Askara adalah Axel. Hah? Kamu tidak sedang bercanda kan, Yuna? Mana mungkin? Axel nampak syok dan terbata, disusul dengan Abimanyu dan Kenan. Mereka juga tampak syok dengan semuanya. Tapi terlihat tenang, yaitu Leo. Dia terlihat tenang dan siap-siap untuk mengatakan sesuatu yang lebih konkret. Apa maksudmu Yuna? Kamu jangan main-main dengan hal seperti ini, ucap Abimanyu. Iya ayah. Ayah Kenan. Papa Abimanyu. Semuanya terjadi begitu saja. Saat itu aku dan Axel sedang pergi bersenang-senang dan kami tidak sengaja mabuk. Di saat itulah semuanya kekhilafan terjadi di antara kami dan Axel. Tapi Axel tidak menyadari itu semua. Sampai pada akhirnya aku mengandung. Di sisi lain, Sarah juga kerap mengancamku. Karena hubungan ini terlalu beresiko untuk dilanjutkan.
Terpaksa aku harus bersembunyi dan menghindar dari keluarga ini. Tapi kalian tidak perlu terlalu menyalahkan Axel. Ini semua juga salahku. Seharusnya aku jujur dari awal. Axel, apa benar yang dikatakan Yuna? Axel tergagap. Dia memutar kembali kenangan-kenangan yang masa lalu, di mana dia ingat saat dirinya berdua pulang bersama Yuna dari klub malam itu. Di saat itu suasana juga hujan, dan suasana rumah pun masih sepi. Dan disitulah kekhilafan mereka berdua terjadi. Dan di saat itu juga Sarah juga menyusupi hati Axel, mencoba mencuri hati Axel. Dan dia tega mengatakan semuanya kepada Yuna, bahwa jika dia melanjutkan hubungannya dengan Axel, dia akan mengancam membongkar kehamilannya. Jadi ternyata Sarah menginstruksikan si Yuna agar pergi jauh dari kehidupan Axel. Maka tak ada pilihan lain antara takut dan rasa dengan cemas. Akhirnya Yuna pun pergi menyembunyikan status dirinya. Tapi mau apa dikata, selama-lamanya pun kebusukan dan kebohongan itu pasti akan segera terbongkar, entah itu kapan waktunya. Lily, apa yang harus kita lakukan? Ini di luar kendali kita semua, ungkap Aluna dengan perasaan cemas dan sedih, sekaligus marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur dan semuanya sudah terlewati. Tidak ada pilihan lain, Aluna. Ini semua sudah terjadi. Kita menyesali dan menghakimi mereka berdua juga tidak ada gunanya. Mungkin ini sudah takdir dari Maha Kuasa. Kita sebagai orang tua harus menyikapinya dengan bijak. Kita tanyakan lagi pada kedua anak kita. Sekarang aku tanya sama kamu, Yuna dan Axel. Apa kalian bersedia jika kita nikahkan? Ini semua sudah terlampau jauh. Kelakuan kalian sudah terlalu jauh. Mau tidak mau kamu harus menikah segeranya. Lalu bagaimana dengan Sarah? Dia sedang mengandung. Tidak, sergah Leo. Dia telah membohongi kita semua. Apa? Apa yang kamu katakan, Leo? Iya, maaf. Di sini aku ikut mencampuri. Dan Axel sudah mengetahui semuanya, bahwa Sarah telah membohongi keluarga kita semua. Dia sebenarnya tidak hamil, dan dia sudah membenci Yuna sejak lama demi merebut Axel. Dan satu hal lagi, dalang dibalik penculikan Askara itu adalah Sarah dan kekasih masa lalunya. Sarah juga sudah mempunyai anak. Dia mentelantarkan anaknya. Apa? Apa ini? Kenapa bisa semuanya seperti ini? Aluna nampak syok dengan semua yang terjadi. Sudah lama. Kita harus tegar. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Leo biar selesai. Dan aku sudah menangkap penculik itu. Yang tak lain adalah kekasih masa lalu si Sarah. Dan sekarang Askara ternyata ditaruh di panti asuhan. Dan saya sudah mengkonfirmasi bahwa besok kita akan menjemput Askara. Jelas Leo panjang lebar. Mas Axel. Tiba-tiba Sarah pun datang. Sarah, apa yang kamu lakukan di sini? Mas Axel, tolong maafkan aku.
Tolong jangan ceraikan aku. Ini semua aku lakukan demi kamu. Aku tidak mau rumah tangga kita berantakan. Makanya aku nekat berbohong denganmu. Cukup. Kamu sudah terlalu banyak berbohong denganku, Sarah. Dan sekarang apa yang kamu harapkan lagi denganku? Tidak ada. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ucap Axel. Keluarga besar Axel memandang dingin kepada Sarah, seolah sudah mengetahui sebenarnya siapa wanita itu. Kebusukan-kebusukannya pun terbongkar. Mam, Papa, kalian percaya denganku kan? Mereka tampak dia membisu, memandang acuh kepada Sarah. Betapa sakit hatinya keluarga Axel. Padahal keluarga Axel sudah menerima Sarah dengan apa adanya, memberikan segalanya apa yang Sarah inginkan. Tapi nyatanya Sarah terlalu busuk untuk keluarga baik hati itu. Mulai sekarang aku talak 3 kamu. Tidak, Mas. Ini semua gara-gara kamu, Yuna. Yuna tampak tidak ingin terlihat lemah lagi. Apa? Gara-gara aku? Aku memang terlalu bodoh, terlalu mengalah denganmu. Tapi sekarang jangan harap aku akan mengalah dan mundur sedikit pun di hadapanmu. Kali ini aku akan lawan semua kezolimanmu. Biarkan kalian mendengar semuanya. Sarah inilah dulu mengancamku akan membuat keluarga kita menderita, dan mengancam membongkar aibku dan Axel, sehingga aku pergi jauh dari kalian. Itu karena ancaman dia, yaitu Sarah. Sarah yang selama ini kalian lihat baik, tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Dia benar-benar wanita licik, dan aku sudah cukup mengalah dengannya. Ucap Yuna panjang lebar. Sudah. Tidak perlu memperkeruh suasana lagi, ucap Abimanyu dengan tegas. Sekarang, Sarah, kamu angkat kaki dari rumah ini. Kami tidak akan menerima kamu lagi sampai kapanpun. Pak, tolong beri aku. Cukup. Kamu mau apa lagi? Kamu sudah menghancurkan kami semua dengan kebohongan-kebohonganmu itu. Sekarang kamu mau apa lagi? Oke. Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, maka kita akan memaksamu pergi. Tapi jika kamu pergi menurut apa yang kami katakan, maka aku akan memberikan sedikit solusi untuk kamu. Tapi jangan pernah mengganggu keluarga ini lagi. Pergilah jauh-jauh dari kehidupan kami. Kami sudah mendengar semuanya. Tidak perlu membela diri lagi. Sarah pun akhirnya terdiam. Daripada dia tidak membawa apa-apa dari keluarga itu, akhirnya dia pun mengalah. Dia pun pergi dan menerima kalau dianya diceraikan. Kepalang tanggung. Daripada dia menjadi gembel lagi, mendingan dia pergi dan diberi sedikit pesangon dari keluarga Axel. Daripada memaksa terus apapun yang sudah tidak bisa dibangkitkan lagi, akhirnya Sarah pun pergi. Sarah pun pergi dengan tatapan hampa. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari keluarga itu. Semuanya sudah terbongkar. Kebusukannya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang mereka hanya fokus kepada Yuna dan Axel. Bagaimana kelanjutan ke depannya, dan pada Askara yang besok akan mereka jemput. Ya sudah. Kalian berdua, Yuna dan Axel, silakan putuskan. Apakah kalian akan bersama atau memilih jalan masing-masing? Yuna tampak menatap Axel. Begitu juga Axel dengan menatap Yuna. Mereka saling pandang seperti mengisyaratkan sesuatu. Yuna tampak ragu, Axel pun tampak ragu. Sekian detik kemudian, mereka pun akhirnya kompak. Menjawab dengan kompak. Kami ingin bersatu. Itulah yang mereka katakan kepada semua keluarga di hadapannya. Leo pun sebagai kakak menengahi semuanya dan menjelaskan semuanya agar menjadi kondusif.
Baiklah. Semua sudah diputuskan oleh kedua. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian, Mama, Papa, semuanya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju jika Yuna dan Axel itu bersatu? Mengingat ternyata sudah ada Askara. Dan tentunya juga dia membutuhkan ayahnya. Terlalu jauh juga untuk kita mengembalikan situasi awal. Semua ini sudah terlanjur. Kenan dan Abimanyu tampak saling pandang. Dan akhirnya pun Kenan membuka suara. Sudahlah. Apapun yang terjadi, kita sebagai orang tua harus memaafkan kesalahan anak kita. Aku merestuinya. Bagaimana dengan Abimanyu? Tidak ada pilihan lain. Itu sudah takdir, ucap Abimanyu. Lili dan Aluna pun mengikuti apa kata suaminya itu. Dan akhirnya pun Yuna dan Axel akan dinikahkan secepatnya. Singkatnya, keesokan harinya pun tiba. Mereka semua datang ke panti asuhan untuk menjemput Askara. Tangis haru Yuna mengisi seluruh ruangan panti asuhan. Askara, ya ampun, kamu baik-baik saja, nak. Askara baik-baik saja, Bu, ucap pengasuh panti asuhan itu. Dia sehat kok, di sini aman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada kalian yang telah menjaga Askara. Aku tidak tahu kalau kalian tidak ada. Kemana lagi anakku ini? Kami tidak sengaja menemukannya di depan panti asuhan, Bu. Dan kami segera merawatnya. Berhubung ini sudah ketemu Ibu, silakan Askara bisa kembali ke pelukan ibunya. Sekali lagi terima kasih. Pak, boleh aku meminta sesuatu? Tentu, apa yang kamu inginkan, nak? Aku ingin memberikan bantuan untuk panti asuhan ini karena dia telah merawat Askara. Tentu, nak. Apapun yang kamu mau, selagi itu baik, kami akan menuruti. Akhirnya semuanya pun berakhir. Ya, endingnya seperti itu ternyata. Ceritanya selesai setelah kita maraton berminggu-minggu lamanya. Ya, akhirnya si Sarah menerima konsekuensinya. Tapi kasihan juga sih itu si kekasih lamanya si Sarah. Dia mendekam. Anaknya yang ngurus siapa? Entahlah. Tapi akhirnya ya kayak gitu. Yuna dan Axel bersatu. Ya walaupun terdengar aneh ya, ponakan sama sepupu akhirnya menikah. Dan ya mereka tampaknya bahagialah dengan ditemukannya Askara kembali ke dalam keluarga mereka. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tulis komentar di kolom bawah. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.